Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Sebuah minibus terbakar saat hendak mengisi BBM di SPBU di Sempaja Barat, Samarinda. Pembobol bengkel di Balikpapan ditangkap polisi bersama barang curian bernilai puluhan juta rupiah. Tujuh 70 warga Sangkulirang, Kutai Timur mengikuti operasi katarak secara gratis dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Mobil terbakar. Minibus bernomor polisi DD1211NG ini terbakar saat memasuki SPBU Jalan Awe Syarani, Sempaja Barat, Samarinda Sabtu siang. Peristiwa ini menyebabkan pengantre berhamburan meninggalkan area SPBU. Musibah yang direkam warga melalui ponsel itu dipadamkan beberapa saat kemudian. Seorang pengantre yang berani memadamkan kobaran menyatakan, awalnya melihat asap hitam mengepul saat mobil memasuki ke areal SPBU. Warga bernama Fauzi bergegas menuju alat pemadam kebakaran yang tersedia di SPBU. Fauzi menuturkan, api pertama muncul dari dalam kabin bagian belakang. Tadi masuk antrian aja tadi. Antrian ya. Abang sendiri posisi di mana? Saya ngantri sepeda motor. Sepeda motor ya. Kemudian abang terlihat apa tadi pada saat itu? Kenapa? Terlihat apa pertama kali? Asap hitam ngepul. Kemudian yang di dalam mobil bagaimana? Yang dalam mobil saya nggak tahu dia keluarnya gimana. Cuma saya fokusnya ngambil apar yang besar aja tadi. Ambil apa yang besar. Kemudian api itu sumbernya dari mana bang? Di dalam, di luar atau dari dalam ya? Berarti di ruang kemudi atau? Kabin tengah. Semua itu sudah kebakar, tapi kabin belakang itu api itu. Api kabin belakang. Karena kita sempur sama apar berapa kali itu. Itu kayaknya mungkin ada bahan bakar. Jadi berapa kali sudah mati api tiba-tiba nyala lagi. Kabit Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Samarinda menyatakan, dari dalam mobil ini ditemukan 3 jeriken dan salah satunya berisi BBM. Namun demikian, damkar belum berani memastikan sebab timbulnya kebakaran. Terjadi salah satu mobil Honda Jazz bernomor polisi D1211 NG saat mengantri di SPBU Wapsarani, tiba-tiba timbul percikan api di belakang jok daripada pengemudi. Nah ini terduga ini adalah ada 3 jerigen di dalam, 2 berisi petralet yang satu isi petralet dan 2 kosong ya. Jadi terduga apakah korslet listrik daripada kendaraan ini kami masih belum mendapat, masih dalam investigasi dari pihak kepolisian. Musibah ini menyebabkan pengemudi mobil terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Olah tempat kejadian perkara terbakarnya mobil bernomor polisi DD1211NG di areal SPBU Jalan Awe Syarani, Sempaja Barat diselidiki polisi di Samarinda dengan menerjunkan tim Inafis. Beberapa bukti yang didapat polisi dari mobil tersebut berupa mesin pemompa air dan minyak, 3 jeriken, dan salah satunya berisi BBM. Dari barang bukti tersebut diduga mobil Honda Jazz ini dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk menimbun BBM. Polisi masih kesulitan mendapatkan keterangan pasti karena pemiliknya berinisial FR masih dirawat di rumah sakit.
beberapa peralatan yang diduga digunakan untuk mengiring atau mengambil ini ya, memindahkan Pak, pompa itu Pak ya? Bahan bakar. Untuk jenis bahan bakarnya, kemudian teknis caranya untuk memindahkannya. Saat ini korban masih berada di rumah sakit karena mengalami luka bakar di tangannya. Ada korban Pak? Ya, korbannya pengemudinya sendiri ya, jadi mengalami luka bakar di tangan kanannya. Nah, mobil ini sedang apa di PSBB ini kemudian? Tadi menurut saksi baru mengantri untuk melakukan pengisian di SPBU. Ya. Penggunaan mobil cukup mewah yang diduga untuk menimbun BBM ini temuan baru di Samarinda. Polisi akan meningkatkan razia untuk memastikan aktivitas tersebut tidak lagi terulang. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Balapan ngetap turbo. Bangunan rumah di Perum Borneo SKM di Jalan Damanhuri, Blok C, Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, dan masih dalam pengerjaan ini kondisinya memprihatinkan. Sebagian bangunan runtuh dan sebagian lainnya rusak berat setelah tanah tempat bangunan tersebut berdiri ambles hingga beberapa meter. Tercatat 5 rumah terdampak dan salah satunya mengalami rusak berat. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga mengungsi ke tempat yang aman. Seorang pekerja menuturkan, musibah tersebut terjadi begitu tiba-tiba saat mereka masih bekerja. Saat musibah terjadi, para pekerja berhamburan keluar dari bangunan untuk menyelamatkan diri. Tapi ini sudah keluar. Parahnya itu habis sasar. Habis sasar kemarin? Ya. Itu terus jalan Jalan terus. cepet itu tetet gitu. Nah, ini kan kondisi rumah baru dibangun ya. Kemudian pada saat kondisi seperti ini berarti stop total untuk pekerjaan ya? Ya stop, Mak. Stop ya? Enggak berani, saya aja lari kok. Iya. Pak, untuk yang jalan ini memang aksesnya terputus atau memang seperti ini posisinya? Loh, ini rata, Pak. Asalnya rata ya? Rata. Itu sudah 3 meteran itu. Amblesnya? Iya. Turunnya ya? Iya. Rata, asalnya rata. Asalnya rata. Pak, kemudian setelah ini ambles, kemudian berapa rumah lagi yang terdampak menurut Bapak? 1, 2, 3, 5 sama ini kayak ini kena ini. 5 terdampaknya ya? Iya. Tim reaksi cepat BPBD Samarinda menyebut 25 jiwa dari 4 keluarga terdampak oleh patahan tanah tersebut. Ditegaskannya, amblesnya tanah ini masih akan terjadi. Itu karena tanah tersebut merupakan tanah urukan. Oh, gantung ini. Kalau yang ini di tempat ini belum. Udah ada orang yang minggir semua. Dari data yang kita dapat itu ada 4 kakak, 25 yang sementara mengungsi di tempat keluarga dan warga setempat. Nah, kondisi longsor sendiri disebabkan apa ini? Apakah hanya curah hujan atau bagaimana, Pak? Disebabkan oleh curah hujan juga yang cukup lebat, kemudian faktor tanah juga tanah urukan. Tanah urukan ya? Tanah urukan. Iya. Iya. Jadi ada potensi ini bergerak terus atau bagaimana, Pak? Ini akan berpotensi akan gerak terus karena tanahnya juga labil, bukan tanah asli, jadi dia akan bergerak terus. BPBD mengimbau warga agar tidak mendekati kawasan yang runtuh ini karena kondisi tanahnya masih labil dan sewaktu-waktu bisa timbul pergeseran tanah secara mendadak. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebuah minibus terbakar saat hendak mengisi BBM di SPBU di Sempaja Barat, Samarinda. Pembobol bengkel di Balikpapan ditangkap polisi bersama barang curian bernilai puluhan juta rupiah.
70 warga Sangkulirang, Kutai Timur mengikuti operasi katarak secara gratis dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Jadi pada saat ini Barang bukti shockbreaker atau peredam getaran sepeda motor ini merupakan hasil curian dari Carlos, residivis kasus serupa. Shockbreaker seharga 40 juta rupiah itu dicuri di salah satu bengkel motor Jalan Marta Dinata, Balikpapan pada 5 Oktober 2022 lalu. Benda tersebut kini disita polisi untuk dijadikan barang bukti kejahatan Carlos. Sebelum mencuri, pelaku terlebih dahulu memantau situasi bengkel. Saat tengah malam, pelaku masuk ke dalam bengkel setelah mencongkel pintu belakang. Tak berselang lama, Carlos ditangkap dan digelandang ke kantor polisi. Kepada polisi, Carlos berdalih sok tersebut dicuri dan akan dipasang di sepeda motornya. modus yang dilakukan oleh pelaku yaitu pada saat hari Minggu sekitar setengah 12 malam melakukan mencongkel di bengkel, salah satu bengkel di TKP di Jalan Marga Dinata, Kecamatan Balikpapan di bengkel Bill Speed. Kemudian pelaku menggunakan linggis membongkar kunci, kemudian mengambil satu set sok NMAX yang senilai sebesar 40 juta rupiah. Rencana sok ini akan diapakan kemudian? Dipakai untuk dia sendiri. Untuk dipakai dia sendiri. Terus diamankan oleh pelaku. Dari bengkel itu dia cuma ngambil stok ini aja? Ini aja, stok ini aja. Memang sudah diincar ya? Atau? Diincar. Apapun dalihnya, Carlos harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setidaknya untuk 5 tahun penjara. Pidana ini harus dihadapi karena ia dijerat pasal 363 KUHP. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pria yang digelandang polisi ini bernama Mukti. Ia sejatinya petugas keamanan di salah satu toko di Jalan Jenderal Sudirman, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Mukti ditangkap karena tangan panjangnya. Kali ini ia mencuri brankas berisi uang tunai puluhan juta rupiah dan mirisnya brankas yang ia curi ternyata milik majikannya sendiri. Saat beraksi, Mukti tidak sendiri. Ia mengajak seorang rekannya berinisial E yang masih buron hingga saat sekarang. Pencurian di malam hari itu dengan mudah dilakukan pelaku karena ia memegang kunci tempat penyimpanan brankas. Pada saat itu pelaku yang bekerja dengan security mengajak temannya memasuki toko, salah satu toko di perbelanjaan di Balikpapan, kemudian membongkar brankas yang ada di toko. Pada saat itu brankas terakhir saldo kas sebesar 9.700.000. Setelah kita lakukan penyidikan dengan dari rekaman CCTV yang ada, dari catatan Polresta Balikpapan berhasil mendeteksi pelaku atas nama MKI dan DPO atas nama E. Man gimana masuknya mas? Masuknya kemarin gimana? Di toko Watson. Ah itu gimana? Gimana cara masuknya? Ya langsung aja karena saya pakai kunci staf. Oh ada kunci. Masnya sebagai apa mas di situ mas? Satpam. Satpam toko langsung. Kok bisa ada ide mau mencuri itu gimana itu? Saya lihat kasirnya pas lagi mau penukaran ke brankasnya tersebut kan, waktu saya mau ke dalam. Sama siapa mas? Berdua sama teman. Untuk apa mas? Nyuri itu untuk apa? Untuk hidup kehidupan sehari-hari sama untuk orang tua. Akibat ulahnya, Mukti terancam pidana 7 tahun penjara. Polisi masih terus berupaya memburu dan menangkap S yang ikut membobol brankas tersebut. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Puluhan anggota Sentra Komunikasi Mitra Polisi Rescue atau Senkom Polri Rescue Kalimantan Timur nampak antusias saat mengikuti pelatihan penanganan kebencanaan yang berlangsung di Kompleks Stadion Rondong Demang Tenggarong, Kutai Kartanegara.
Sepanjang pelatihan, peserta disuguhi materi tentang manajemen kebencanaan, pertolongan korban di darat dan air, serta pemadaman kebakaran. Tujuan pelatihan untuk menambah pengetahuan dan keahlian anggota Senkom Rescue saat menangani korban musibah bencana. Untuk diklat Senkom pada hari ini kita mengangkat tema seperti di belakang untuk kapasitas dan kinerja Senkom di tahun-tahun berikutnya. Untuk materi yang diberikan ada medical, habis itu heart, fire, dan water rescue. Tujuannya untuk menambah skill dari anggota rescue Senkom Kapolri. Bagi kami yang muda-muda ini sangat penting, sangat perlu karena kebencanaan itu di Kalimantan Timur terutama seringkali terjadi, terutama tanah longsor karena daerah perbukitan dan sebagainya. Juga kadang banjir di mana-mana, Balikpapan, Samarinda, dan Setangata kemarin juga banyak kejadian. Nah ini perlu ada tindak kebencanaan dari kita para pemuda. So diantaranya bagaimana dari Basarnas kita bisa mengambil ilmunya sehingga cara-cara untuk pengamanan terhadap para korban bencana atau menanggulangi ketika bencana akan datang atau setelahnya pasca bencana kita bisa menghadapi. Kalau untuk pengetahuan baru dari pendidikan sekarang ini itu banyak sekali, termasuk dari rekan-rekan Basarnas, dari BNPB atau BPBD setempat, juga dari belajar tali temali ketika kita ada ketinggian atau ketika akan menghadapi bencana atau korban dari ketinggian misalnya. Itu tata cara tali temali itu sangat penting karena kita juga baru belajar. Selain ajang untuk meningkatkan kemampuan, pelatihan yang berlangsung 2 hari juga sarana untuk silaturahmi sesama anggota Senkom Sarkaltim. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebuah minibus terbakar saat hendak mengisi BBM di SPBU di Sempaja Barat, Samarinda. Pembobol bengkel di Balikpapan ditangkap polisi bersama barang curian bernilai puluhan juta rupiah. Tujuh 70 warga Sangkulirang, Kutai Timur mengikuti operasi katarak secara gratis dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Sabtu siang dijadikan tempat operasi katarak gratis yang dilaksanakan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bekerja sama dengan dokter spesialis mata Kaltim. Pada operasi kali ini, tim medis menerapkan sistem minimalis agar proses pemulihan pasien lebih cepat dari biasa. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman yang turut menyaksikan operasi tersebut berulang kali menyampaikan ucapan terima kasih. Baginya, operasi dengan mengerahkan tim dokter spesialis mata ini sangat membantu meringankan beban warganya. Terima kasih kepada pertama Perdami Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan juga kerjasama dengan Yayasan Peduli Amal Kasih Indosiar dan SCTV. Atas nama masyarakat Kutai Timur, ini luar biasa, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sangat dalam. Memang katarak ini adalah satu penyakit yang memang paling banyak itu faktor U, ya, kemudian juga terkait dengan hal-hal lain yang memacu, diantaranya gula darah dan juga beberapa lainnya. Untuk hari ini
kita memakai teknik SICS ya. SICS itu Small Incision Cataract Surgery. Jadi dia pembedahannya minimalis sehingga recovery-nya lebih cepat. Hal serupa disampaikan warga. Mereka bahagia dan bersyukur karena penglihatannya akan kembali pulih berkat bantuan SCTV Indosiar. Sangat senang sekali, bahagia dan berterima kasih kepada Indosiar, SCTV karena ibu saya berhasil operasi katarak. Untuk penyakit katarak ini udah berapa lama, Bu? Sudah sekitar puluhan tahun. Gimana, Bu? Sekarang ini saya terima kasih juga terang, enteng, tidak ada yang mengganjel gitu. Terima kasih saya dengan Indosiar, SCTV, ya. Saya juga ngefans sama SCTV. Makasih. Sama Bupati Kalimantan Timur, saya terima kasih. Bu, harapan Ibu apa sih, Bu, setelah dilakukan operasi cacat ini? Harapan Ibu ya, alhamdulillah bisa dibantu ini dengan terima kasih banyak, bisa melihat, bisa kesana kesini, tidak merepotkan, ya kan? Tercatat 70 warga Sangkulirang yang mendapat kesempatan operasi mata gratis yang diberikan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Amir Hamzah, Mas Ardiansyah melaporkan dari Kutai Timur. Kantor Kelurahan Gayam Tanjung Redep Berau ini menjadi tempat penyaluran bantuan untuk lanjut usia dan anak yatim. Mereka yang mendapatkan bantuan itu berasal dari 10 kelurahan, yakni Tanjung Redep, Gayam, Karangambun, Bugis, Bedungun, Gunung Panjang, Teluk Bayur, Rinding, Sambaliung, dan Gunung Tabur. Nominal yang dibagikan per orangnya Rp250.000 dan akan dibagikan sekali dalam 6 bulan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Berau, Iswahyudi menyatakan untuk bantuan sosial ini penyalurannya dilakukan melalui 2 cara, yakni melalui kelurahan dan kantor kepala desa. Untuk di kantor kelurahan sumber dananya dari Dinas Sosial, sedangkan penyaluran di kantor desa menggunakan dana desa. Sedangkan untuk yang di kampung itu menggunakan dana ADK yang diaplikasi atas sendiri. Sedangkan yang dari kelurahan ini dikoordinasi dengan oleh Dinas Sosial, yaitu diberikan selama 6 bulan, yang saat ini sebanyak 250 kali 6, jadi 1.500.000. Nah, 6 bulan berikutnya akan diberikan sekitar bulan Desember. Nah, berarti itu diberikan dalam jangka 6 bulan aja, Pak, atau tahun berikutnya ada lagi, Pak? Insya Allah tahun berikutnya ada juga. Oh, berarti ini dianggarkan dulu, Pak, ya, dananya, Pak? Iya, dianggarkan dulu. Ini namanya bantuan sosial bencana. Sebagian warga menyatakan bantuan ini pertama kali dirasakan, sebagian lainnya sudah pernah menerima bantuan. Sebelumnya pernah dapat bantuan serupa, Pak? Baru ini, Pak, ya? Sebelumnya pernah dapat bantuan serupa atau gimana, Bu? Atau pernah, ya? Siap. Dengan bantuan ini harapannya seperti apa, Bu? Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Untuk kali ini lansia yang menerima bantuan berjumlah 700 orang, sementara anak yatim 200 orang. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.
Pendataan awal antisipasi sosial ekonomi ini dilakukan petugas Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim di rumah warga di Samarinda Minggu siang. Pendataan ini meliputi registrasi sosial ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan basis data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ketua Tim Statistik Provinsi Kaltim, Marinda Dama Priyanto menyatakan, pendataan ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia dan berlangsung dari tanggal 15 Oktober hingga 14 November 2022. Pendataan ini dinilai penting untuk mengetahui secara pasti basis data perlindungan sosial kepada masyarakat. Itu termasuk saya kosongkan memang karena ya ini saya. Kegiatan ini kita sebut sebagai pendataan awal registrasi sosial ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan satu data, yaitu basis data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sasaran Pak? Sasarannya 100% keluarga harus terdata. Semuanya ya? Semuanya tanpa terkecuali, dari yang paling kaya sampai yang paling miskin harus terdata. Ini program ini akan berlangsung berapa lama Pak? Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022 dengan petugas-petugas yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Seorang warga bernama Fahmi Himawan menyatakan, pendataan ini sangat penting untuk membantu pemerintah mendapatkan data akurat tentang kondisi ekonomi sosial masyarakat. Kunjungan dari Pak Marinda beserta kawan-kawan dari BPS ini dalam rangka untuk pendataan sosial, registrasi sosial ekonomi. Penting tidak Pak? Kalau menurut saya sangat penting karena data yang valid itu sangat dibutuhkan bagi para pengambil kebijakan untuk mengambil keputusan terhadap sebuah permasalahan yang harus kita pecahkan. Agar pemerintah mendapatkan data akurat kondisi ekonomi dan sosial, maka seluruh masyarakat diminta peran aktifnya untuk memberikan data seakurat mungkin tentang kondisi keluarganya masing-masing. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Posisi lapangan bagaimana? Kalau di sini perumahan masyarakat kan gampang. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.